Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Aulia dengan NIM 2013201011. Saya merupakan mahasiswa aktif STIKES Halifa Padang, Prodi Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang korupsi. Namun sebelumnya, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengumpulkan bahan dan keterangan mengenai dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Nah, dari cuplikan video tadi, pasti kita jadi bertanya-tanya, apa sih itu korupsi dan kenapa banyak orang yang melakukan korupsi? Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu definisi korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Namun masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi ini untuk merujuk kepada suatu serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum guna meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan cara merugikan orang lain. Hal yang paling identik dengan perilaku korupsi adalah penekanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik yang dapat merugikan masyarakat serta warga negaranya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi merupakan tindakan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 9 tindakan korupsi yang masuk ke dalam undang-undang tersebut. Yang pertama yaitu suap, illegal profit, transaksi rahasia, hadiah, hibah atau pemberian, penggelapan, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan fasilitas negara. Kenapa banyak orang yang melakukan korupsi pada zaman sekarang ini? Jadi, ada 2 faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri sendiri atau individu. Faktor ini nanti dipengaruhi oleh 2 aspek. Yang pertama, aspek individu itu sendiri. Yang kedua, aspek sosialnya. Lalu yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor penyebab korupsi yang terjadi karena adanya sebab-sebab dari luar. Faktor internal penyebab korupsi yang pertama yaitu sifat rakus atau tamak manusia. Adanya hasrat untuk memperkaya diri sendiri, padahal ia sudah berkecukupan namun masih saja serakah. Yang kedua yaitu kurangnya moral yang kuat. Orang yang kurang moral akan cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan ini bisa saja berasal dari atasannya, bawahannya, teman seangkatan, atau pihak dari luar yang memberikan kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Yang ketiga yaitu gaya hidup yang konsumtif. Perilaku yang konsumtif apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan memberikan peluang kepada seseorang untuk memenuhi hajatnya. Faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi yang pertama yaitu aspek politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi suatu instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan bahkan meraih atau dalam mendapatkan kekuasaannya. Perilaku korup seperti penyuapan atau politik uang adalah fenomena yang sering terjadi. Yang kedua yaitu aspek organisasi. Misalkan, dalam suatu organisasi kurang adanya sikap keteladanan dari seorang pemimpin, tidak ada kultur organisasi yang benar, lalu lemahnya pengawasan dalam suatu organisasi. Hal tersebut juga dapat menjadi salah satu penyebab dari terjadinya tindakan korupsi. Lalu apa sih yang akan ditimbulkan dari tindakan korupsi ini? Tentu saja tindakan korupsi ini sangat merugikan banyak pihak. Contohnya saja, melambatnya suatu perekonomian negara, menurunnya investasi, serta meningkatkan kemiskinan. Maka daripada itu kita harus menjaga diri kita agar tidak terbawa ke dalam perilaku korupsi, karena hal tersebut sangat-sangat merugikan banyak pihak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.